Chapter 4 Ramalan. Kembali ke kursinya, ia mendengar lonceng katedral di kejauhan berbunyi lagi. Lonceng berbunyi sebanyak 7 kali sebelum Zhou Mingrui perlahan berdiri. Ia pergi ke depan menuju lemari dan mengambil pakaiannya. Rompi hitam yang selaras dengan setelan jas, celana panjang yang pas di kakinya, topi model top hat, dan tampak samar-samar aura orang berpendidikan membuat Zhou Mingrui merasa seperti sedang menonton drama Inggris yang berlatar di era pemerintahan Ratu Victoria. Ia kemudian bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Aku bukan akan pergi untuk wawancara. Aku hanya akan membeli beberapa bahan untuk mempersiapkan ritual peningkatan keberuntunganku. Clint begitu khawatir dengan wawancaranya yang akan ia hadapi, sehingga kekhawatiran itu menjadi sebuah naluri. Ketika ia kurang fokus, ia akan mengenakan satu-satunya pakaian formal yang ia miliki. Setelah menarik nafas panjang, Zhou Mingrui melepas jas dan rompinya, beralih ke mantel kuning kecoklatan. Ia juga mengganti top hat-nya dengan topi berbahan felt dengan ujung membulat dengan warna yang sama. Setelah selesai berpakaian, ia berjalan ke sisi tempat tidur dan mengangkat bantal persegi. Ia memasukkan tangannya ke dalam lubang yang tidak mencolok di bawahnya dan mencari-cari sebelum menemukan lapisan di tengah. Saat ia menarik kembali tangan kanannya, ada gulungan uang kertas di telapak tangannya. Ada sekitar 8 lembar dengan warna hijau tua pudar. Ini semua adalah tabungan yang dimiliki Benson saat ini. Bahkan sudah termasuk biaya hidup selama 3 hari ke depan. 2 lembar adalah 5 soli dan sisanya adalah 1 soli. Dalam sistem mata uang kerajaan Lone Kingdom, soli menduduki peringkat kedua tertinggi. Pecahan uang kertas soli awalnya berasal dari koin perak kuno. 1 soli setara dengan 12 penny tembaga, terdiri dari pecahan 1 soli dan 5 soli. Yang teratas dalam sistem mata uang adalah pound emas. Pound emas juga berbasis kertas tetapi dijamin dengan emas dan nilai tukarnya dipatok secara langsung oleh kerajaan. 1 pound emas setara dengan 20 soli. Pecahannya terdiri dari 1, 5, dan 10 pound emas. Zhou Mingrui membuka lipatan uang tersebut dan mencium aroma tinta unik yang samar. Ini adalah bau uang. Mungkin karena ingatan Klein yang terpecah atau keinginannya yang terus-menerus akan uang, Zhou Mingrui merasa seperti ia langsung jatuh cinta pada uang kertas tersebut. Lihat, desain uang ini sangat indah. Desainnya membuat potret Raja George III yang tegas dan kuno dengan kedua kumisnya tampak sangat menggemaskan. Dan lihat ini. Watermark yang terlihat saat uang kertas ditempelkan ke tempat yang terkena sinar matahari sungguh memikat. Desain label anti pemalsuan yang indah membuatnya benar-benar berbeda dari barang murahan palsu. Zhou Mingrui mengaguminya selama hampir 1 menit sebelum mengeluarkan 2 lembar 1 soli. Ia kemudian menggulung sisa uang kertas dan memasukkannya kembali ke dalam lapisan tersembunyi di bantal. Setelah mengatur dan meratakan kain di sekitar lubang rahasia bantal, Zhou Mingrui melipat 2 lembar uang yang telah ia keluarkan dengan rapi dan memasukkannya ke dalam saku kiri jaket kuning kecoklatannya. Ia memisahkan uang kertas itu dari beberapa penny yang ada di saku celananya. Setelah itu, ia memasukkan kunci ke dalam saku kanannya dan membawa kantong kertas berwarna kecoklatan dan dengan cepat berjalan menuju pintu. Langkah kakinya melambat, dari lengah cepat hingga perlahan kemudian berhenti. Zhou Mingrui berdiri tepat di depan pintu, penuh keraguan-raguan. Zhou Mingrui mengerutkan keningnya. Bunuh diri Klein penuh dengan keanehan. Apakah ia akan menemui kecelakaan jika ia pergi begitu saja? Setelah berpikir cukup lama, Zhou Mingrui kembali ke mejanya dan membuka laci. Ia kemudian mengeluarkan pistol yang berkilau itu dari laci. Pistol itu adalah satu-satunya senjata pertahanan yang terfikir olehnya. Dan itu juga adalah satu-satunya senjata yang cukup kuat jika terjadi sesuatu.
Meskipun belum pernah berlatih menembak, hanya dengan mengeluarkan pistol saja pasti akan membuat takut siapapun. Dia mengelus logam dingin pistol itu sebelum masukkan pistolnya ke dalam saku tempat uang kertasnya berada. Ia menggenggam uang itu dengan telapak tangannya saat jari-jarinya menekan gagang pistol. Pistolnya tersembunyi dengan sempurna. Merasa aman, Zhou Mingrui, orang yang mengetahui sedikit hal tentang segalanya, tiba-tiba merasa khawatir. Apakah aku akan salah tembak? Karena dipenuhi dengan pemikiran seperti itu, Zhou Mingrui dengan cepat memikirkan solusinya. Ia mengeluarkan pistolnya dan melepaskan silindernya. Kemudian, satu tempat kosong tanpa peluru di silinder itu ia tempatkan selaras dengan hammer pistol itu sehingga bila pertama kali pelatuk pistol itu ditarik, maka tidak akan ada peluru yang keluar. Setelah memasukkan kembali pistol ke dalam sakunya, Zhou Mingrui juga menempatkan tangan kirinya di sana. Ia memposisikan ulang topinya dengan tangan kanannya dan membuka pintu sebelum akhirnya pergi. Koridor pada siang hari tetap redup karena terbatasnya sinar matahari yang masuk dari jendela yang terletak di ujung koridor. Zhou Mingrui dengan cepat menuruni tangga dan meninggalkan apartemen sebelum menikmati sinar matahari yang cemerlang dan hangat. Meskipun hampir masuk bulan Juli, ini masih termasuk sebagai pertengahan musim panas. Namun, Tingen terletak di utara kerajaan Lone Kingdom, sehingga memiliki karakteristik iklim yang unik. Suhu tahunan tertinggi bahkan tidak mencapai 30 derajat Celcius suhu bumi dan lebih dingin saat pagi hari. Jalanan daerah itu dibanjiri air kotor dan sampah berserakan. Dari ingatan Klein, pemandangan ini bukanlah pemandangan langka di komunitas berpendapatan rendah meskipun terdapat selokan di sana. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dan orang-orang harus bertahan untuk hidup. Kesini dan cobalah ikan panggang kami yang lezat. Sup tiram panas dan segar, minumlah semangkuk di pagi hari dan rasakan segar sepanjang hari. Ikan segar dari pelabuhan hanya seharga 5 penny. Muffin dan sup belut merupakan kombinasi yang sempurna. Keong, keong, keong. Sayuran yang baru dipetik dari pertanian di luar kota murah dan segar. Para pedagang asongan yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan panas berteriak di sepanjang jalan sambil memberi isyarat kepada pejalan kaki yang buru-buru. Beberapa dari mereka akan berhenti dan menawar dengan cermat sebelum membeli. Yang lain akan melambaikan tangan dengan tidak sabar karena mereka belum mendapatkan pekerjaan untuk hari itu. Zhou Mingrui menghirup udara yang bercampur antara aroma berbahaya dan harum. Saat ia mengepalkan pistol dengan erat di tangan kirinya di dalam saku, ia memegang uang itu erat-erat. Ia menekan topinya dengan tangan kanannya sambil melewati jalan yang sibuk, dengan sedikit membungkuk. Akan banyak pencuri atau copet di daerah berpenduduk padat. Selain itu, jalan ini banyak warga miskin yang bekerja paruh waktu setelah kehilangan pekerjaannya sebelumnya. Ada juga anak-anak kelaparan yang dieksploitasi oleh orang dewasa untuk melakukan perintah mereka. Ia terus maju hingga mencapai titik di mana keramaian di sekitarnya kembali normal. Ia menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke jalan. Ada permainan akordeon jalanan sedang mengamen. Melodinya kadang terdengar menyenangkan dan kadang terdengar bersemangat. Di sampingnya ada beberapa anak berpakaian compang-camping dengan kulit pucat akibat kurang gizi. Mereka mendengarkan musik dan bergerak mengikuti irama, menari dengan tarian buatan mereka sendiri. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, seolah-olah mereka adalah seorang pangeran atau bidadari. Seorang wanita berwajah datar lewat, roknya kotor dan kulitnya kusam. Tatapannya tampak kusam dan lesu. Namun, ketika ia melihat ke arah sekelompok anak-anak, cahaya samar muncul, seolah-olah ia melihat dirinya sendiri 3 dekade lalu. Zhou Mingrui berjalan searah dengan wanita itu kemudian berbelok ke jalan lain sebelum berhenti di toko roti Semairin Bakery.
Pemilik toko roti itu adalah seorang nenek berusia 70 tahun lebih bernama Wendy Smirin. Rambutnya benar-benar putih keabu-abuan dan ia selalu tersenyum ramah. Dari awal ingatan Klein, ia menjual roti dan kue. Biskuit ringan dan kue lemon yang ia buat sangatlah enak. Zhou Mingrui menelan air liurnya dan tersenyum. Nyonya Smirin, 8 pon roti gandum hitam ya. Oh, halo Klein. Di mana Benson? Apakah dia belum kembali? Wendy Smirin bertanya sambil tersenyum. Beberapa hari lagi, jawab Zhou Mingrui dengan samar. Saat Wendy mengambil roti gandum, dia menghela nafas. Dia benar-benar anak pekerja keras ya. Dia pasti akan memiliki istri yang cantik. Saat mengatakan ini, bibirnya tersenyum dan berkata sambil bercanda. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kau sudah lulus, kau adalah lulusan sejarah Universitas Koi kan? Oh, kau akan segera bisa mendapatkan uang sendiri. Kau tidak boleh lagi tinggal di apartemen yang kau tinggali saat ini. Setidaknya, kau harus punya kamar mandi yang bisa kau gunakan sendiri. Nyonya Smirin, Anda tampak seperti gadis muda dan energik sekali hari ini. Yang bisa dilakukan Zhou Mingrui hanyalah menanggapinya dengan senyuman kering. Jika kalian berhasil lulus wawancara dan menjadi pengajar di Universitas Tsingheng, memang benar bahwa keluarganya akan segera naik ke status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Dalam penggalan ingatannya, ia pernah berfantasi menyewa bungalow di pinggiran kota. Akan ada 5 atau 6 kamar, 2 kamar mandi, balkon besar di lantai atas, 2 kamar, 1 ruang makan, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan ruang penyimpanan bawah tanah di lantai pertama. Hal tersebut bukanlah impian yang mustahil untuk dicapai. Bahkan seorang dosen masa percobaan di Universitas Tsingheng akan mendapat gaji mingguan sebesar 2 pound emas. Setelah masa percobaan, gaji akan dinaikkan menjadi 3 pound emas dan 10 soli. Kita harus tahu bahwa meskipun telah bekerja selama bertahun-tahun, saudara laki-laki Klein Benson hanya mendapatkan gaji mingguan sebesar 1 pound 10 soli. Pekerja biasa di sebuah pabrik bahkan tidak akan bisa mendapat 1 pound pun, atau paling banter 1 pound lebih sedikit. Dan harga sewa sebuah bungalow sekitar 19 soli hingga 1 pound 18 soli. Inilah perbedaan antara penghasilan 3 hingga 4.000 yuan atau sekitar 7 juta rupiah sampai 9 juta rupiah dan penghasilan 14 hingga 15.000 yuan sebulan atau sekitar 35 juta rupiah. Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri. Namun semua ini bisa terjadi jika ia lulus wawancara di Universitas Tsingheng atau Universitas Baeklan. Peluang lain tidak terlalu banyak. Masyarakat yang tidak memiliki koneksi apapun tidak bisa mendapatkan rekomendasi untuk menjadi pegawai negeri. Dan mereka yang mempelajari sejarah memiliki peluang kerja yang jauh lebih terbatas. Tidak banyak permintaan untuk menjadi konsultan pribadi dari bangsawan, bank, atau tokoh industri. Mengingat bahwa pengetahuan yang dipahami Klein terpecah-pecah dan tidak lengkap, Zhou Mingrui merasa bersalah dan canggung terhadap harapan Nyonya Smirin terhadapnya. Tidak, aku memang selalu semudah ini kok, jawab Wendy dengan bercanda. Saat Wendy berbicara, ia mengemas 16 roti gandum hitam yang ia timbang ke dalam kantong kertas coklat yang dibawakan oleh Zhou Mingrui. Ia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, 9 penny. Setiap roti gandum memiliki berat sekitar setengah pound. Sedikit perbedaan berat tidak dapat dihindari. 9 penny? Bukankah 2 hari yang lalu harganya 11 penny? Zhou Mingrui bertanya tanpa sadar. Harganya 15 penny 2 bulan lalu. Kau harus berterima kasih kepada orang-orang yang melakukan demo di jalanan untuk pencabutan undang-undang gandum, kata Wendy sambil mengangkat bahu. Zhou Mingrui mengangguk dengan samar-samar mengingat ingatan Klein mengenai hal ini tidak lengkap.
Yang ia ingat hanyalah prinsip inti Undang-Undang Gandum adalah melindungi harga produk pertanian dalam negeri. Ketika harga turun ke tingkat tertentu, impor gandum dari negara-negara selatan seperti Venapoter, Masin, Limburg dihentikan. Mengapa masyarakat memprotes undang-undang tersebut? Tanpa banyak bicara, karena takut ia akan mengeluarkan pistolnya, Zumingrui dengan hati-hati mengeluarkan lembar uangnya dan menyerahkan salah satunya kepada Nyonya Smairin. Dia diberi 3 peni tembaga sebagai kembaliannya. Setelah memasukkannya ke dalam saku celana, ia mengambil kantong kertas berisi roti dan menuju pasar selada dan daging di seberang jalan. Ia berusaha keras mendapatkan bahan-bahan untuk resep makanan daging kambing rebus dengan kacang polong pesanan adiknya. Terdapat alun-alun kota di persimpangan jalan Iron Cross Street dan Daffodil Street. Banyak tenda didirikan di sana, dan badut dengan pakaian aneh dan lucu sedang membagikan brosur. Ada pertunjukan sirkus besok malam. Zumingrui melirik brosur di tangan orang lain sambil membaca isinya pelan. Melissa pasti akan menyukainya. Namun, berapa biaya masuknya ya? Dengan pemikiran itu, Zumingrui mencoba untuk mendekat. Saat ia hendak bertanya kepada badut yang wajahnya dicat merah dan kuning, suara wanita serak terdengar dari sampingnya. Apakah kau ingin mencoba ramalan? Zumingrui tanpa sadar menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan topi runcing dan gaun hitam panjang berdiri di depan tenda yang pendek. Wajahnya diolesi cat merah dan kuning, dan matanya berwarna biru keabu-abuan. Tidak. Zumingrui menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya uang cadangan untuk ramalan. Wanita itu tertawa dan berkata, "Ramalan tarot saya sangat akurat." Tarot. Zumingrui langsung tercengang. Pengucapannya hampir identik dengan kartu tarot di bumi. Dan kartu tarot dari bumi adalah seperangkat kartu yang digunakan untuk meramal. Kartu tarot memiliki gambar yang berbeda-beda dan setiap gambar memiliki arti yang berbeda pula. Tunggu, dia tiba-tiba teringat asal-usul ramalan tarot di dunia ini. Tarot dunia ini tidak berasal dari 7 dewa ortodoks dan juga bukan warisan leluhur. Sebaliknya, ini diciptakan oleh seorang konsul dari Republik Intis pada masa itu yang bernama Rosel Gusta lebih dari 170 tahun yang lalu. Tuan Rosel inilah yang menemukan mesin uap, memperbaiki perahu layar, menggulingkan kekuasaan kekaisaran kerajaan Intis dan diakui oleh dewa kerajinan. Ia juga menjadi konsul pertama Republik Intis. Konsul adalah jabatan dari pemerintah yang diberikan pada seorang dengan tugas untuk tinggal di negara lain mirip seperti duta besar. Kemudian, dia menginvasi negara-negara lain dan menempatkan Limburg dan negara-negara lain di bawah perlindungannya. Dia membuat kerajaan Lone Kingdom, Venapoter, Kekaisaran Vesak dan negara-negara kuat di kontinen utara lainnya tunduk pada Republik Intis. Setelah itu, Republik kemudian diubah menjadi kekaisaran dan ia memproklamasikan diri sebagai Kaisar Caesar. Pada masa pemerintahan Rosel, Gereja Dewa Kerajinan menerima wahyu suci publik pertama sejak zaman Epoks kelima. Sejak saat itu, Dewa Kerajinan diubah menjadi Dewa Mesin dan Uap. Rosel juga menemukan ramalan tarot. Dia juga mendirikan sistem kontemporer kartu berbasis kertas dan cara mainnya. Ada banyak cara familiar yang Zumingrui kenal seperti Remy, Factin and Lenrod, Texas Poker, dan Hwin. Selain itu, armada laut yang ia kirimkan berhasil menemukan jalur laut yang menuju ke kontinen selatan melalui jalur lautan yang penuh badai dan bergelombang. Hal ini juga memicu awal mulai era kolonialisme. Sayangnya ia dikhianati di usia tuanya. Pada tahun 1198 di era Epoks kelima, dia dibunuh oleh kekuatan gabungan dari Gereja Sang Sinar Surya Abadi, mantan keluarga kerajaan Intis yaitu keluarga Sauron, dan bangsawan lainnya.
ia akhirnya meninggal di White Maple Palace. Ini mengingat pengetahuan umum seperti itu tiba-tiba membuatnya menepuk jidat. Mungkinkah juga dia berasal dari bumi sepertiku? Jika iya berarti dia adalah orang yang bertransmigrasi di dunia ini sebelum aku. Mengingat hal ini, Zhou Mingrui tertarik untuk melihat seperti apa bentuk kartu tarot di dunia ini. Oleh karena itu, ia mengangguk ke arah wanita bertopi runcing dengan wajah yang dicat dan berkata, "Jika ya harganya masuk akal, aku akan mencobanya." Wanita itu langsung berkata sambil tertawa, "Tuan, Anda yang pertama datang hari ini, jadi ini gratis." Chapter 4 selesai.